Yang saya minta jaminan Yesus kepada ente, saudara. Mana? Keselamatan yang Bang Juma minta sudah beberapa ayat yang saya sebutkan kepada Bang Juma. Oke, kalau memang minta perkataan Tuhan Yesus, padahal sudah saya sebutkan di awal tadi, saya tambahkan lagi ayatnya Bang Juma. Di sini kita kalau diskusi jadi gini ya teman-teman ya, tidak ada bual-bualan karena pasti saya kalau sebutkan datanya. Oke, di dalam Yohanes 3 ayat ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yohanes 3 ayat ke-17, saya tambahkan satu data lagi biar Bang Juma puas. Di dalam Yohanes 10 ayat ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dua data saya tunjukkan secara langsung untuk Bang Juma. Ya, Saya 3 menit nanti saya serahkan Bang samamu. Juma. Jelaskan Saya kepada cuma- saya jaminan Yesus kepada Kristen, bukan sudah kepada saya Bani sebutkan Israel. di dalam Itu Yohanes 3 untuk ayat yang Bani ke-17, Israel. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Itu Di untuk awal, Bani Israel. Bang Saya tidak Juma, peduli. Saya tidak Bang peduli. Juma. Tidak bisa menunjukkan, ya. Oh, Sorry, Bang saudara Juma Uki. tidak menunjukkan juga masalah Saya takdir. minta Bang Juma tidak Yesus menunjukkan juga menjamin masalah takdir. Kristen. Bang Anda Juma tidak bisa tidak menjawab menunjukkan. Buat masalah apa? takdir. Buat. Mana Oke, tidak ya ada saya nggak bawa menjawab? data. Oke, itu menurutmu silakan. Loh, itu memang Diturunkan terbukti. aja, diturunkan. Oke, moderator. Thank you. Saya hanya punya tanggapan di Matius 19 nomor 29 untuk masalah bidadari. Di situ gunaika dalam teks asli, abang lihat KJP, Yesus juga menjanjikan istri-istri. 100 kali lipat istri gitu ya. Nah itu ada di dalam KJP, ada di dalam kodeks asli kitab Kristen. Jadi bukan cuma Islam yang menjanjikan bidadari, tapi Yesus pun juga menjanjikan 100 kali lipat istri. Nah silahkan Anda buka teks aslinya atau Anda buka versi KJP, maka KJP mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri. Bang, kagak usah protes bang, ya. Di tempat kami cuma 72 bidadari. Abang dijanjikan Yesus 100 kali gitu. Ngapain abang masih protes yang 72? Coba. Mungkin ini abang udah dapat 100, mau nambah lagi 72. Mungkin kayak gitu. Kenapa diprotes coba? Gak perlulah Anda protes bidadari karena Yesus menjanjikan 100 istri. Jadi kayak gitu bang. Ya. Oke, Matius 19 ayat 29. Di dalam terjemahan itunya ada kata istri. Itu sama seperti nandar, sama seperti jumba. Itu saya bacakan. Yang lebih langsung ada kata istrinya aja bang. Itu saya bacakan untuk abang di Lukas 18. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan bang ya. Itu yang langsung terlihat kata istrinya bang. Itu. Dan saya akan jelaskan. Upah mengikuti Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Di situ ada istrinya bang. Jadi tidak usah repot-repot pakai terjemahan apa. Saya tunjukkan yang ada kata istrinya. Biar mungkin bisa buat data abang lain kali itu kan. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Matius 19 ayat 20, ayat 29 saya bacakan juga. Yang diterima apa bang? Bukan 100 bidadari, hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan lagi. Upah mengikuti Yesus dengan konteks yang sama, perikop yang sama. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada di situ tertulis akan mendapatkan 100 bidadari. Saya jelaskan sedikit untuk abang. Ada waktu 1 menit saya. Ayat ini nih kalau dianalogikan di dalam kehidupan yang sekarang itu apa sih bang?
Banyak para murtadin yang meninggal bahkan harus diceraikan istrinya, beruang lapar. Diceraikan istrinya. Banyak murtadin yang diusir keluarganya. Banyak murtadin yang hidupnya jauh dari keluarganya. Ketika dia memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang dia dapatkan, Bang, hidup yang kekal. Itu yang dia dapatkan, Bang. Bukan dijanjikan bidadari. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami di surga kami kenikmatan, Bang. Tidak pernah. Walaupun abang bilang tadi di surga Kristen itu tidak dapat digambarkan, gitu. Tidak dapat digambarkan karena ya ajarannya ajaran sesat, gitu kan. Padahal abang sendiri yang sedang tidak mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ini data saya kasih buat abang, jadi tidak usah repot-repot membawakan terjemahan-terjemahan. Baca aja, Bang, Lukas 18 ayat 29 sampai 30 dan saya bisa bertanggung jawab untuk itu. Silakan, Bang. Debater terkemuka Bang Juma, Yonatan Nandar, dan para debater terkemuka lainnya nggak bisa dikalahkan dengan pertanyaan semacam itu. Kedua, Bang Nandar, Al-Maidah 72, di mana di situ tertulis Tuhan Yesus mengajarkan tauhid? Al-Maidah 72, di mana di situ tertulis Tuhan Yesus mengajarkan tauhid? Tunjukkan saya datanya, di mana nama Tuhan Yesus di situ? Tunjukkan saya datanya, di mana di dalam Al-Maidah 72 Tuhan Yesus mengajarkan tauhid. Jangan berdebat dengan sang debater Nandar, ya kan? Nandar, Bang Nandar ya, dia panggil Nandar kan aku. Bang Nandar bilang tadi Al-Baqarah 164 tidak berbicara tentang penciptaan. Ini saya gunakan sesuai yang abang gunakan. Di Al-Baqarah ayat 164 berbunyi, ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Dor, selamat datang di kebenaran, sang debater Nandar. Historikalnya, hidupnya sejaman enggak? Makanya saya minta, bisa di dalam iman abang itu tunjukkan historikalnya, di abad keberapa hidupnya. Tunjukkan datanya. Nah, ini datanya. Saya bacakan aja dari sini. Dari liputan 6 ya. Dari liputan 6. Dari liputan 6 aja. Sejarah Nabi Isa. Ya, nggak perlu kita cari-cari yang lain. Kita korek-korek nggak perlu. Adik-adiknya pun ada itu. Nah, saya bacakan di sini. Nabi Isa di mana lahirnya. Maryam melahirkan Nabi Isa di Baitul Laham atau Bethlehem, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km dari selatan Yerusalem. Tempat kelahiran Nabi Isa ini berarti tempat lahir. Ketika Nabi Isa lahir, Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Menurut para ahli sejarah, Nabi Isa lahir sekitar tahun 6 sampai 4 Masehi. Nih. Ini saya bacakan ini. Jadi kita nggak usah ke sana. Masa datanya liputan 6, Bang? Pakai hadis masih lah saya terima gitu kan. Pakai Al-Quran apalagi. Pakai liputan 6. Saudara-saudara, sulit. Astaga. Ya Bang, ini tengok di dalam Al-Quran. Tenang aja, saya bisa buka dari sini. Paham literatur bahasa Arab Bang? Kalau nggak paham literatur bahasa Arab, saya ajarkan. Tinggal kau jelaskan ya. Santai. Ayat keberapa? Kau sombong sekali kau jadi manusia. Terlalu Nggak tinggi sombong Bang. ilmumu. Di dalam sebuah hadis menyatakan At-takabaru lil mutakabbirin shadaqah. Takabur atas orang yang takabur. Lah itu kau takabur, paham literatur. Tinggal kau sebutkan ayat berapa. Banyak gaya kau, kau bikin keok kau hari ini. Ayo. Dalam surah Al-Maryam yaitu ayat ke-29. Ayat ke-29. Oke. Ya. Di sini kan ditulis, dinyatakan qalu kaifa nukallimu man kana fi mahdi sabiyan. Bagaimana kami berbicara dengan anak kecil? Dalam kalimat di situ kan dinyatakan sabiyan. Makna sabiyan tahu nggak Abang apa? Jelaskan. Sabiyan itu identiknya di dalam kamus bahasa Arab umur 10 sampai 15. Umur 9 sampai 12. Terus? Itu sabiyan. Itu makna sabiyan. Itu Bang. Oke. Itu persamaan di antara pernyataan Nabi Isa sama Yesus. Siap. Ya. Oke, tunjukkan dulu datanya, Bang, balik kamera Bang. Tunjukkan saya datanya kalau sabian itu merujuk kepada anak umur 12 tahun. Itu yang pertama. Oke, saya tunjukin. Oke, tunjukkan dulu.
Tadi ketawa-ketawa. Coba Tunjukkan tengok kata kesimpulannya, Bang. Sabian. Tunjukkan kata Coba. Sabian yang kau bilang Ini Bang, ini Bang. Abang. Mana? Ini kesimpulannya dalam surah Tidak Maryam ada itu. bukti bahwa Sabian berusia 12 tahun. Coba tengok Kau dulu, baca Bang. baik-baik. Abang. Lawak. Abang. Abang. Tidak ada bukti Coba baca bahwa dulu, Bang. Sabian Abang. berarti usia Abang. 12 tahun dalam bahasa Abang Arab. baca itu, Bang. klasik Baca ini, atau Bang. dalam Abang. konteks Malu ayat nanti tersebut. sama jamaah Kristennya, Bang. Coba baca dulu, Bang. Kau itu. Abang. Ngawur kau. Abang, coba tengok dulu. Kau baca. Coba. Kau kira saya tidak ngecek tadi? Tidak ada bukti Coba bahwa baca Sabian dulu, Bang. berarti Coba, usia ini 12 kan. tahun dalam bahasa Arab klasik atau dalam konteks ayat tersebut. Kau kira saya tidak Coba ngecek? dalam budaya Arab, seseorang biasanya mulai dianggap remaja mu'addid yaitu sebentar. sekitaran 12 sampai 15 tahun, bukan Sabian. Nah, Dalam bukan kesimpulan surah Sabian. Maryam. Bukan Sabian. Tunggu dulu. Bukan Coba baca dulu, Bang. Sabian. Coba baca dulu, Bang. Coba baca dulu, Bang. Jangan panas dulu loh. Aduh, kau tadi Ini kan ketawa-ketawa. Ayo, Bang. Omri ini teman-teman memerintah tahun 876 ya. Nih saya catat dulu. Omri memerintah tahun 876 sebelum Masehi. Sekarang kita lihat pemerintahan Ahasia kapan? Raja Ahasia ya memerintah tahun 850. Ahasia 850. Kenapa lebih duluan cucunya memerintah daripada kakeknya pula? Ini kakeknya, kakek. Ini cucu, ya. Kenapa ini cucunya lebih dulu memerintah coba? Ini kakeknya pemerintahannya 876, cucunya 850. Ini kenapa? Masya Allah ya cucunya lebih duluan hidup jadi raja gitu loh. Ini gimana Bang Oki cara menjelaskannya? Berapa nih bedanya teman-teman? 26 tahun nih. Ya, dan ini tolong dijelaskan kenapa cucunya lebih tua daripada kakeknya. Kenapa cucunya lebih dulu memerintah daripada kakeknya? Ya, silakan. Mundur sih, Pak Ustadz? Hah? Sebelum Masehi itu dihitungnya mundur, Pak Ustadz. Mundur. Iya. Belum tahu sebelum Masehi ya? Atau setelah ini saya ajarin Pak Ustadz sebelum Masehi? Hitung-hitungan sebelum Masehi itu seperti apa? Setelah ini saya ajarin Pak Ustadz ya. Itu. Aduh. Memang luar biasa ya kan? Itu. Makanya Pak Ustadz belajar dulu ya kan? Sebelum Masehi. Itu kalender Yahudi. Itu kan belum tahu hitungan. Ini Pak. Dalam kalender Yahudi 876 sebelum Masehi lebih tua dari tahun 841 sebelum Masehi. Perbedaan antara kedua tahun tersebut adalah 35 tahun. Artinya 87 Masehi adalah 35 tahun sebelum tahun 841 sebelum Masehi. Kan saya bilang belum belajar kalender Yahudi. Soalnya Nabi kami sakti, itu bisa mengeluarkan orang dari neraka. Itulah hebatnya Nabi kami, dikasih otoritas. Bentar aku buka hadisnya ya. Ini ya, Bukhari 7, 5, 10. Yesus bisa nggak ngeluarin oten ketika dia masuk neraka terus dibawa ke surga? Karena oten kan banyak yang masuk neraka tuh, Matius 7, 21. Nabi Muhammad dikasih otoritas oleh Allah. Di sini dikatakan, hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan bicaralah, karena sesungguhnya permohonanmu akan didengar, dan mintalah karena sesungguhnya permohonanmu akan dikabulkan, dan berikanlah syafaat karena syafaatmu akan diterima. Yesus bisa nggak ngasih syafaat? Aku akan berkata, ya Tuhan, izinkanlah aku memberikan syafaat bagi siapa yang mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka Allah akan berkata, demi kekuasaanku dan demi keagunganku dan demi kebesaranku, aku akan mengeluarkan dari neraka siapa saja yang mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Bukan cuma mengeluarkan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ini data.
Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jeder, selamat datang di kebenaran. Nah, saya mau tanya, ketika Bang Goldian berani-beraninya tadi membawa hadis Bukhari 7510 itu, saya belum cross check itu hadis. Nabi Muhammad mengeluarkan orang dari neraka. Pertanyaan saya, di dalam Sahih Muslim 1621, aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Kenapa ibu Nabi Muhammad tidak diperkenankan? Ketika Nabi Muhammad meminta izin, aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Hadis Bukhari, hadis Muslim 1621, derajatnya sahih. Aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Pertanyaan saya, siapa yang dikeluarkan Nabi Muhammad dari neraka? Siapa? Datanya mana? Karena apa? Ketika Nabi Muhammad meminta izin untuk memohon ampun bagi ibunya, tidak diperkenankan. Data jelas, letter Lex tertulis Sahih Muslim 1621. Selamat datang di kebenaran, Bang Goldian. Nah, Nabi Isa yang diutus oleh Tuhan untuk Bani Israel inilah bukti adanya Allah. Karena dia adalah utusan Tuhan yang datang tanpa seorang ayah. Saya minta dulu buktinya. Apakah Isa yang ada di dalam An-Nisa 157 itu historikalnya itu sama dengan Tuhan Yesus? Ketika Pak Ustadz Alif menyamakan, saya minta dulu datanya. Isa di dalam iman Pak Ustadz Alif itu hidupnya di abad keberapa? Jadi kalau nanti ke historikal tentang kelahiran, itu nanti lagi-lagi, nanti berarti kita bahas sejarah gitu. Enggak, gini, tapi nggak apa-apa, maksudnya gini, kalau memang mau dikatakan beda, saya tidak ada keberatan. Nanti saya akan jelaskan, nggak apa-apa kita bedakan, gitu aja ya. Saya bukan itu loh. Nanti kita bergeser sangat jauh. Saya tidak akan menyamakan itu. Saya tidak akan minta historikalnya. Ketika Pak Ustadz Alif tadi tidak berarti Isa yang diutus ke Bani Israel. Itu. Nah, ketika Pak Ustadz Alif secara tidak langsung menyamakan antara Isa dan Tuhan Yesus kami ini, nah saya mau minta sejarahnya dulu, benar sama enggak?